Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Silvana Dila dengan NIM A3212413. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait resume pertemuan ketiga mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan materi Bangsa dan Negara. Jadi di sini saya akan membahas terkait pengertian bangsa dan negara, tujuan dan fungsi negara, kemudian unsur-unsur bangsa dan negara, dan yang terakhir itu ada teori terjadinya negara. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait pengertian bangsa dan negara terlebih dahulu. Jadi, bangsa ini adalah sekelompok orang yang menempati wilayah tertentu yang diikat oleh persamaan nasib, sejarah, dan cita-cita. Kemudian, pengertian negara. Secara etimologi, kata negara ini berasal dari kata state atau Inggris, stats itu Belanda dan Jerman, itat itu Prancis, statum status atau bahasa Latin yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan atau membuat berdiri. Kata negara yang dipakai di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau negari yang artinya wilayah, kata atau penguasa. Kemudian tujuan dan fungsi negara. Tujuan dan fungsi negara itu dijabarkan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci, yaitu tujuan tersebut adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu ada tujuan dan fungsi negara yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, unsur-unsur bangsa dan negara. Apa saja unsur-unsur bangsa dan negara? Yang pertama, kita ketahui terlebih dahulu unsur bangsa. Yang pertama itu ada suku bangsa, kemudian agama, kebudayaan, dan juga bahasa. Jadi keempat hal tersebut merupakan unsur dari bagian bangsa. Dan yang ke poin kedua itu ada unsur negara. Nah, unsur negara ini ada rakyat, wilayah, pemerintah yang ada rakyat, wilayah, kemudian pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Kemudian ada fungsi negara. Fungsi negara yang pertama itu fungsi pertahanan dan keamanan, kemudian fungsi keadilan. Yang ketiga ada fungsi pengaturan dan keadilan, dan yang keempat itu ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Selanjutnya kita masuk ke poin teori terjadinya negara. Nah, teori hukum alam. Itu teori terjadinya negara. Yang pertama itu ada teori hukum alam, kemudian yang kedua ada teori ketuhanan, yang ketiga ada teori kontrak sosial, keempat ada teori kekuatan, kelima penyerahan atau cesi, yang keenam penaikan atau akesi, yang ketujuh pelaburan atau fusi, yang kedelapan pembentukan baru atau innovation, yang kesembilan penguasaan atau anarati, yang ke-10 ada separatis, dan yang terakhir ada demokratis. Jadi itulah